biasa. Mantap. Kak, Ya, hari ini kok cantik-cantik, pakai kabaya, pakai ikat rambut. Iya dong. Loh, Kak Tanto sendiri kok pakai topi petani. Iya. Kak Warni juga kok pakai kebaya. Cantik kan? Iya. Kak Glo juga pakai baju kebaya. Wah, kira-kira ada apa ya? Penasaran? Apa ya? Kalau penasaran, ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Oke? Oke. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Tapi kami tahu Tuhan melihat hati adik-adik yang sudah siap mendengarkan pujian dan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, semalaman kami sudah dilindungi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Wah, luar biasa. Yang semangat ya. Ayo Kak Tante. Oke. Ajak Papa dan Mama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada betul. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Luar biasa. Nah, kira-kira hari ini hari apa ya Kak Warni? Hari Minggu. Wah, benar. Betul, ya. Kira-kira hari Minggu diciptakan oleh siapa Kak Tanto? Oleh Tuhan, Kak. Wah, benar. Wow. Berarti hari ini hari apa teman-teman? Harinya Tuhan. Betul, harinya Tuhan. Kalau gitu kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Musik Kak Tanto. Yeay. Semangat ya. Ayo, senggol mama papanya bergerak juga ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan,
semangat sekali adik-adik kelihatan dari sini. Semangat banget. Wah, puji Tuhan. Oke, karena kita sudah memuji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik siapkan diri, duduk di tempat yang manis. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya, kita katakan, ku mau cinta Tuhan Yesus. Mau cinta Yesus. Amin. Selamanya. Mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik. Nah, Kak Tanto mau tanya, apakah tadi memuji Tuhannya dengan semangat? Atau tadi ada yang memuji Tuhannya dengan malas-malasan? Tentunya Kak Tanto nggak mau melihat adik-adik kalau memuji Tuhan sambil lemes-lemes. Tapi Tuhan juga kepingin adik-adik memuji Tuhan dengan semangat.
Tetap semangat ya. Adik-adik masih penasaran? Nah, adik-adik penasaran dengan tampilan kakak-kakak hari ini? Kenapa pakaiannya kok berbeda dengan minggu-minggu yang kemarin? Ada kakak Gloria sama kakak Wani pakai kebaya. Sekarang ada dilihat kakak Tanto pakai pakaian Pak Tani begini. Ganteng nggak? Pasti ganteng dong. Nah, kalau adik-adik penasaran dan kepingin tahu, Kak Tanto kepingin adik-adik harus duduk tenang. Sikap beribadah yang baik. Jangan ada yang beribadah sambil tidur-tiduran di tempat tidur, tapi harus duduk yang baik. Karena kita mau menghormati bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam rumah adik-adik. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, Kak Tanto hitung semua ya. 1, 2, 3. Semuanya duduk di tempat. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, adik-adik, dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi, kita mau sama-sama belajar apa arti dari benih yang ditabur tadi. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada jatuh yang di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Kita mau belajar yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah ada anak-anak yang ketika firman Tuhan disampaikan, mereka mendengarkan, tapi tidak mengerti. Jadi firman Tuhan itu dibiarkan begitu saja, sehingga firman itu hilang karena dirampas oleh iblis. Tadi kan benih yang jatuh di pinggir jalan tadi, siapa yang memakan benih-benihnya tadi? Yaitu datanglah burung untuk memakan habis benih yang ditaburkan tadi. Itu arti yang pertama, perumpamaan tentang menabur benih yang jatuh di pinggir jalan. Sekarang yang kedua, yaitu benih yang ditabur jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, ada juga anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, namun mereka segera melupakannya karena tidak
berakar. Karena dalam pikirannya penuh dengan hal-hal lain. Ia lebih sibuk memikirkan tentang permainan-permainannya. Anak-anak sibuk dengan game yang dimainkannya yang ada di HP-nya. Dan anak-anak sibuk dengan atau memikirkan dengan film-film yang menjadi kesukaannya. Padahal firman Tuhan sedang disampaikan seperti saat ini. Itu tadi seperti benih yang ditabur, jatuhnya jadi di mana? Di batu-batu. Benih itu bisa tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, ketika bertumbuh kena sinar matahari, maka layulah benih yang tumbuh tadi dan akhirnya mati. Tentunya Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, yang ketiga, ada juga benih yang ditabur jatuh di semak duri. Nah, adik-adik, kira-kira kalau benih itu tadi yang jatuh di semak duri tadi, yang Kak Tanto lakukan tadi, bisa bertumbuh? Nah, benih itu bisa bertumbuh, tapi dia kalah dengan semak duri, semak-semak yang begitu banyak seperti ini gambarnya. Dan akhirnya benih itu menjadi mati. Itu artinya bahwa ada juga anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mendengarnya firman Tuhan dengan baik. Ia mulai mengerti. Tetapi ketika pulang, ia tidak melakukan seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Tadi padahal misalnya tadi firman Tuhannya mengajarkan kamu harus mengasihi temanmu. Tapi adik-adik setelah mendengar firman Tuhan keluar dari gereja, lihat temannya yang pernah nyakiti, pernah memukul, adik-adik langsung, aku gak mau mengasihi. Nah, itu berarti adik-adik tidak melakukan firman Tuhan. Itu seperti benih yang ditabur jatuh di semak-semak duri, dan itu Tuhan tidak mau. Dan yang keempat, yaitu benih yang ditabur jatuh di tanah yang baik. Nah, kalau benih jatuh di tanah yang baik, pasti benih itu akan bertumbuh dan terus bertumbuh sampai besar, dan akhirnya benih itu akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, adik-adik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, adik-adik kepingin supaya menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik dan mulai mengerti akan firman Tuhan. Misalnya adik-adik, kalau hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus rajin baca firman Tuhan. Dari rumah adik-adik juga di rumah harus rajin baca firman Tuhan. Itu artinya adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di rumah. Itu seperti benih yang ditabur jatuh di tanah yang subur. Nah, adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus mencintai firman Tuhan, supaya adik-adik tetap ingat menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Karena itu yang Tuhan mau. Kita harus melakukan firman Tuhan supaya benih itu, firman Tuhan itu bertumbuh dan akhirnya menghasilkan
buah, kita bisa menjadi berkat kepada semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik semua. Mulai sekarang adik-adik harus semangat untuk membaca firman Tuhan. Baca Alkitab di rumah ya. Kalau yang belum bisa membaca firman Tuhan, minta tolong pada mama, papa untuk membacakannya. Tapi adik-adik harus mendengarkan dan melakukannya. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, Kakak Tanto mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami semua untuk kami senantiasa memberikan tempat yang terbaik buat benih firman-Mu yang senantiasa ditaburkan supaya benih firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami. Kami menjadi berkat baik di teman-teman kami, di tengah-tengah sekolah kami. Kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, adik-adik ambil Alkitab, kita mau buka. Tadi firman Tuhannya itu terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Nah, sekarang ayat yang perlu adik-adik baca berulang-ulang sampai kalau bisa adik-adik hafal, yaitu ada di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Bunyinya seperti ini. Ayo baca bareng-bareng. Kak Tanto tunggu. Sudah ketemu? Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Nah, ayo sama-sama dibaca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa yang saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan? Sudah. Mantap. Kak Glo mau tanya dulu nih. Kira-kira gimana ya cara bertumbuh dalam Tuhan itu? Gimana ya Kak Warni? Baca kitab suci. Nah, betul. Tapi jangan lupa berdoa setiap hari juga. Ya kan Kak Tanto? Iya, luar biasa. Oke, sekarang kita sebelum menutup ibadah hari ini, kita mau naikkan pujian satu lagi. Yang berjudulkan apa Kak Tanto? Baca kitab suci. Iya betul. Ayo Om. Adik-adik siap-siap ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci apa? Doa tiap hari kalau mau Tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay! Terima kasih, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Oke adik-adik, puji Tuhan ibadah kita sudah selesai. Semoga adik-adik di rumah terberkati hari ini. Dan jangan lupa stay at home, jaga kesehatan, bantu orang tua, dan juga jangan lupa ambil saat teduh untuk Tuhan. Mungkin ada di antara adik-adik yang ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, boleh. Melalui papa boleh, melalui mama boleh. Nanti papa mama yang akan transfer di rekening gereja di bawah ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas kembali, selamat bermain-main kembali. Bye-bye.